posisinya attacking midfielder dan dia sering berdampingan dengan Messi dan dia mendapat pujian yang luar biasa dari Messi. Bermain sangat tenang, kemudian dia sangat cepat dan dia bagus dalam situasi one on one. Itu kata Messi ya sebelum Piala Dunia. Dan dia juga cerdas dan dia tidak takut dengan apapun, tidak takut dengan siapapun. Jadi itu pujian yang diberikan oleh Messi. Hanya memang persoalannya adalah dia ini seperti kesasar atau nyasar ke Liga Amerika Serikat atau MLS. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan kali ini kita akan bahas tentang seorang pemain. Dia menjadi pemain pertama yang tampil di Major League Soccer atau Liga Amerika Serikat yang pernah meraih gelar Piala Dunia. Dan gelar Piala Dunia itu didapatkannya pada usia yang sangat muda, 21 tahun, dan dia dipuji habis-habisan oleh mega bintang sepak bola Lionel Messi. Siapakah dia? Dia adalah Thiago Almada. Jadi kita akan bahas tentang Thiago Almada. Ini pemain yang dari sisi postur mungil ya, cukup mungil sebenarnya 171 cm. Tetapi kalau kita melihat atau mendengarkan pujian dari Messi yang beda tingginya itu hanya sekitar 1 cm ya. Messi 170, Almada ini 171. Jadi kebayanglah betapa mungil dan kecilnya Almada. Tapi dia posisinya attacking midfielder dan dia sering berdampingan dengan Messi dan dia mendapat pujian yang luar biasa dari Messi bahwa Thiago ini bermain sangat tenang, kemudian dia sangat cepat dan dia bagus dalam situasi one on one. Itu kata Messi ya sebelum Piala Dunia. Dan dia juga cerdas dan dia tidak takut dengan apapun, tidak takut dengan siapapun. Jadi itu pujian yang diberikan oleh Messi. Kalau yang memuji itu pemain mediocre, ya kita pasti akan bertanya-tanya lah kualitas sesungguhnya dari seorang pemain itu seperti apa. Tapi kalau yang memuji ini seorang Messi, ya tentunya kita percaya bahwa Thiago Almada ini memang seorang mutiara ya, mutiara yang memang memiliki bakat yang luar biasa. Hanya memang persoalannya adalah dia ini seperti kesasar atau nyasar ke Liga Amerika Serikat atau MLS. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah tentunya nanti akan kita bahas kemungkinan ke Eropa atau klub Eropa manakah dia bisa berlabuh. Nah bicara tentang Almada, dia sekarang bermain di Atlanta United. Posisinya adalah gelandang kreatif atau mungkin bisa disebut dengan modern nomor 10. Jadi dia salah satu pemain di bawah usia 22 tahun yang paling dinamis yang ada di dunia saat ini. Tipikal nomor 10 tapi dia bisa dipasang di posisi melebar ya, tapi kemudian untuk seringkali akan masuk. Dia juga punya tendangan bebas yang presisi atau set piece yang presisi. Jadi di kelebihan dia terutama tendangan bebasnya bisa sampai ke pojok, ke sudut kayak gitu. Nah, dia mengidolai Juan Román Riquelme. Anda tahu sendiri ya Riquelme, maestro lini tengah Argentina. Dan menurut Almada, Riquelme adalah satu-satunya idola saya. Jadi dia memang sangat ingin memiliki penampilan seperti Riquelme. Nah, dia didatangkan dari Akademi Vélez Sarsfield seharga 16 juta dolar oleh Atlanta United. Dia menjadi pemain terbaik di MLS Maret lalu dan sudah membuat 4 gol, 4 assist dalam 5 pertandingan yang dijalani musim ini. Memang dahsyat ya. Kita lihat statistik juga mengikuti performa atau kemampuan dia. Nah, dia punya potensi yang sangat besar untuk memecahkan rekor Miguel Almiron sebagai pemain MLS yang paling mahal. Almiron ini juga dulu bermain untuk Atlanta United, tapi kemudian dibeli oleh Newcastle United seharga 27 juta dolar. Nah ini kans bagi Almada ini cukup besar ya untuk memecahkan rekor dari Miguel Almiron. Ini sama-sama pemain Argentina, Almiron juga. Nah sekarang kita melihat di performanya di Piala Dunia 2022 ya, dia menjadi juara dunia, menggantikan posisi dari Joaquin Correa ketika itu. Jadi ada 2 pemain yang cedera waktu itu, Nico Gonzalez dan Joaquin Correa. Kemudian Thiago Almada dipanggil oleh Lionel Scaloni masuk menggantikan pemain yang cedera. Jadi 40 hari di camp Argentina itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi Almada. Dan dia main di pertandingan ketika melawan Polandia.
Waktu itu Argentina menang 2-0, dia masuk di menit-menit terakhir menggantikan Alexis McAllister ya. Menggantikan McAllister ketika itu. Jadi dia tampil di Piala Dunia, kemudian debut golnya dibuat ketika uji coba melawan Panama di Buenos Aires. Itu uji coba yang sekaligus sebagai pesta perayaan gelar Piala Dunia oleh Argentina pada 23 Maret yang lalu. Jadi dia sudah 3 caps untuk Argentina pada usia 21 tahun, dipuji oleh Messi, dibeli dengan harga yang sangat mahal dan potensial untuk bisa memecahkan rekor sebagai pemain termahal dari MLS. Nah, ada seorang kolumnis di Athletic yang membahas tentang Thiago Almada dan menebak-nebak kira-kira klub Eropa manakah yang paling potensial sebagai target sasaran atau pelabuhan berikutnya bagi Thiago Almada. Jadi dalam ulasan itu dia sebut bahwa paling mungkin itu ada di City ya, Manchester City. Jadi City pernah mendekati Almada pada 2020, mendekati Sarsfield ya ketika itu. Nah, kemudian di City juga sudah ada rekannya di tim nasional Argentina, Julian Alvarez, yang juga baru bergabung dari River Plate pada Januari 2022. Nah, Julian Alvarez kita tahu waktu itu dibeli dengan 17 juta, sama atau hampir selisih 1 juta dolar dengan nilai pembelian Thiago Almada oleh Atlanta United. Nah, Alvarez 4 gol Argentina di Piala Dunia lalu, dikontrak sampai 2028, dan ini menunjukkan bahwa memang Pep meminati bakat-bakat dari Argentina. Nah, mereka juga baru saja mendatangkan pemain dari Akademi Vélez Sarsfield, sama dengan tempat asal dari Thiago Almada, yaitu Maximo Peron, juga pemain Argentina. Jadi untuk bisa berlabuh di City kansnya sangat besar. Apalagi dari sisi uang, City juga tidak memiliki kesulitan. Nah, peluang lainnya mungkin ada di Chelsea dan Arsenal. Nah, kita tahu dua tim ini sama-sama meminati pemain tengah Argentina lain, yaitu Alexis McAllister. Mungkin ini adalah alternatif lain dibandingkan dengan Thiago Almada, dan bisa jadi Thiago Almada lebih murah daripada McAllister yang sekarang main di Brighton, dan kemungkinan harganya bisa naik tinggi melihat bahwa dia sudah punya pengalaman di Premier League dan sudah membawa Argentina sebagai pemain inti di Piala Dunia 2022. Nah, kemungkinan lainnya adalah di Newcastle. Nah, Newcastle ini ada keterkaitan erat dengan Atlanta United. Yang pertama adalah Newcastle pernah membeli pemain Atlanta, yaitu Miguel Almiron. Nah, kemudian CEO dari Newcastle ini mantan presiden dari Atlanta United. Jadi ada kedekatan emosional di situ. Nah, mana lagi klub yang bisa menjadi sasaran atau tempat bermukim baru bagi Thiago Almada, disebut adalah Atletico Madrid. Jadi agen dari Almada ini adalah orang yang pernah menyodorkan Rodrigo de Paul dan Angel Correa ke Atletico Madrid. Dua-duanya adalah pemain Argentina, pemain tim nasional Argentina, Angel Correa dan Rodrigo de Paul. Dan di Atletico Madrid juga ada Diego Simeone, pelatih asal Argentina. Jadi kemungkinan untuk nyambung itu besar sekali. Real Madrid juga terbuka peluang kalau misalnya Real Madrid ingin membentuk sebuah komposisi gelandang baru yang ditulang punggungi oleh pemain-pemain muda. Di situ sudah ada Tchouaméni, ada Eduardo Camavinga. Nah, Almada bisa punya peran potensi untuk masuk di situ, menggantikan mereka-mereka yang sudah uzur seperti Toni Kroos atau Luka Modric. Kemudian peluang lain ada di klub-klub yang seringkali berhasil mendatangkan pemain dari Amerika Selatan dengan harga murah untuk menjualnya dengan harga yang tinggi. 3 klub untuk potensial untuk tipikal seperti ini adalah Porto, Benfica, dan juga Ajax Amsterdam. Benfica kita tahu baru saja menjual pemain dengan harga 120 juta euro, pemain Argentina juga, ke Chelsea. Nah, ini tentu di sini di Porto, Benfica, dan Ajax ini kemungkinan untuk Almada untuk bisa berkembang juga sangat besar. Jadi itu pembahasan kita tentang Almada. Silakan jika punya komentar, kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.